Faldo bin Kumala. Pada Faldo dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Dwi Kumala. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari tugas yang telah saya cari, yang berjudul Etika Berkomunikasi. Nah, komunikasi menurut Abdurrahman dalam buku Komunikasi dalam Al-Quran, mengutip pendapat dari Muiz, Al-Quran telah menampilkan 6 prinsip berkomunikasi yang terkandung di dalam ayat-ayatnya. Nah, kata-kata komunikasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, diambil dari kata komunis, yang berarti sama. Komuniko, communication, communicare, yang berarti membuat sama. Sedangkan pendapat Abdul Firal dalam bukunya yang mengutip pendapat dari Aristoteles, ada tiga unsur yang dikemukakan. Yang pertama itu pembicara atau speaker. Kedua itu pesan atau message. Yang ketiga itu pendengar atau listener. Nah, ayat Al-Quran itu yang memandu umat Islam dalam berkomunikasi, yaitu terdapat term komunikasi dengan terminologi qaulan. Yang pertama itu ada qaulan balighan, yang berarti benar dan tepat. Qaulan sadidan, yang berarti benar dan tepat. Qaulan balighan, yang sampai pada tujuan. Ma'rufan, yang baik. Kariman, yang mulia. Lainan, yang lembut. Dan masyuran, yang ringan. Jika kita lihat dari sisi maki dan madani, maka dapat digolongkan sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini kalau dilihat dari sisi maki dan madani, nggak perlu saya bacakan barangkali. Selanjutnya macam-macam komunikasi dalam Al-Quran. Nah, yang pertama itu ada komunikasi secara vertikal. Komunikasi secara vertikal adalah komunikasi antara manusia terhadap Tuhannya. Ini terdapat 6 cara yang digolongkan oleh Abdurrahman tadi, mengutip dari pendapat Abdul Muiz. Yang pertama itu dengan doa. Kata doa sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berseru, menyeru atau memohon. Selanjutnya itu ada zikir. Kata zikir ini juga berasal dari bahasa Arab yang berarti mengingat, menyebut. Selanjutnya itu sholat. Nah, sholat ini terdiri dari dari huruf shad, lam, dan waw, yang berarti itu berdoa atau meminta. Nah, selanjutnya itu tilawah Al-Quran. Nah, tilawah Al-Quran adalah sarana Allah dalam berkomunikasi kepada makhluk ciptaannya. Selanjutnya istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat ini adalah meminta ampunan kepada Tuhan. Setelah meminta ampunan barulah bertaubat, tidak akan melakukannya lagi. Yang selanjutnya itu ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini adalah objek kajian ilmu komunikasi yang terdiri dari ruang lingkup komunikasi yang tidak dapat yang berkaitan serta tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Selanjutnya itu komunikasi intrapribadi. Nah, komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, tapi dia juga yang menjawab. Nah, selanjutnya komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang sehari-hari kita lakukan, yaitu ketika seorang individu itu berkomunikasi dengan individu lainnya. Selanjutnya komunikasi metapersonal. Komunikasi metapersonal ini yang jarang kita temui. Komunikasi metapersonal adalah komunikasi yang dia mengaku dia berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata seperti jin, malaikat, dan makhluk gaib. Contohnya itu ya kayak Mama Gufron itu, dia bisa ngaku cerita sama jin, ya kayak gitulah contohnya ya. Selanjutnya itu etika. Istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang diambil dari kata ethos. Nah, yang berarti itu kebiasaan, adat, akhlak, watak, prasangka
sikap dan cara berpikir. Menurut Abbas Muhammad Al-Aqad menyebutkan bahwa etika adalah kepentingan atau kemaslahatan sosial. Setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan, adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda, dan etika mengikuti perbedaan pada masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih kepada Pak Don telah menjelaskan materinya. Pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Arya Lesmana. Kepada Arya Lesmana, silakan. Saya Arya Lesmana. Sebutkan apa saja prinsip etika berkomunikasi dalam Islam. Oke, saya akan menjawab dari audiens Arya Lesmana. Prinsip etika berkomunikasi dalam Al-Quran itu ada 6. Qaulan sadidan, qaulan baligan, ma'rufan, kariman, lainan, dan masyuran. Bagaimana? Nah, pertanyaan yang kedua ditanyakan oleh Ayu Ningsih. Kepada Ayu, silakan. Baiklah, saya Nurainisi akan bertanya. Sebutkan komunikasi secara vertikal. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari audiens Nur Ayu Ningsih. Komunikasi secara vertikal ya. Yang pertama itu ada doa, dan juga zikir, salat, tilawah Al-Quran, istighfar, dan taubat. Oke, bagaimana? Pertanyaan terakhir akan ditanyakan oleh Hidayatul Husna. Hidayatul Husna, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi. Saya akan menanyakan ayat-ayat apa saja yang diturunkan dari Madaniyah. Oh, ayat-ayat yang diturunkan ya. Ayat yang diturunkan itu Quran surah An-Nisa ayat 5. Ya. Nah, itu salah satunya. Kalau disebutkan itu panjang kali. Kalau melihat dari salah satu contohnya itu, tapi kalau ingin melihat lengkapnya lagi ada di modul kita di bab 10 ya. Kalau halamannya saya lupa. Di sebelah kanan. Oke. Saudara, Hidayat versi low profile. gimana? Terima kasih kepada yang bertanya dan pemakalah yang telah menjelaskan makalahnya. Saya kembalikan kepada pemakalah untuk melakukan yang Oke, mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau banyak kata dan kesalahan dari makalah saya. Ajalah manusia bukan nabi ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.